صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat rahmat dan karunia taufik dari Allah Subhanahu wa taala pada subuh yang berkah ini masih dikasih kesempatan untuk bisa mengikuti pengajian yang sangat-sangat kita harapkan, sangat-sangat kita wajibkan, gitu ya. Salawat wassalam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana kita umat manusia dan diangkat dari alam yang jahiliyah kepada alam Islamiyah yang tentunya sudah kita rasakan pada saat sekarang ini. Alhamdulillah, pada saat ini kita sudah kedatangan yaitunya Ustadz kita, guru kita, Ustadz Saharudin SQ dari masjid, yaitu imam besarnya Masjid Jannatin. Ya alhamdulillah, untuk itu nggak panjang kita persilakan aja kepada yang terhormat guru kita yaitu Ustadz Saharudin. Silakan Ustadz dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Allahumma faqihna fid dini wa 'allimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa wallaha. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, pertemukan kami di bulan suci Ramadan dan berkahi kami di bulan Sya'ban ini, dan berkahilah pertemuan ini. Jadikan pertemuan ini menjadi persiapan kami yang benar-benar maksimal untuk menjemput bulan-Mu yang begitu agung, yang begitu mulia, dan semoga kami semua bisa memaksimalkan bulan Ramadan nanti. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih tiada henti memberikan nikmat kepada kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua?
Baik atau baik banget? Di mana-mana pengajian itu udah tutup, udah pada nutup atau pengajian ditutup. Mudah-mudahan bukan berarti ditutup selamanya, tapi untuk menghormati tamu yang agung. Jadi Baitul Makmur nggak ada berhentinya, non-stop pengajian. Karena ini adalah hari Ahad terakhir di bulan Sya'ban. Dan hari Ahad yang akan datang kan dari Sabtu, kita sudah masuk bulan suci Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada sindiran di dalam Quran mengenai orang-orang kafir, termasuk orang Yahudi. Di antara sindiran itu kita bisa mengambil ibrah. Disebutkan kata Allah, di antara doa-doanya orang Yahudi itu atau orang kafir itu, mereka berharap suatu saat nanti ada nabi yang datang. Di sebelum Nabi Muhammad diutus, mereka itu berdoa. Kata Quran, walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Walamma ja'ahum ma'arafu kafaru. Mereka berharap ada nabi yang datang, ada kitab yang turun. Supaya apa? Supaya kitab itu menjadi pembela mereka. Jadi rupanya ada unsur politik juga. Karena mereka itu Pak orang kafir atau orang Yahudi termasuk Yahudi dan Nasrani. Sebelum Nabi Muhammad itu doyan perang ya. Dikit-dikit perang. Dan karena itu dia berharap nanti ada nabi yang diutus dari kubu mereka. Sehingga mereka bisa menang bahwa punya nabi. Bahkan yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Mereka selalu menyebut-nyebut nama itu sebagai tawassulan. Oh, kalau nabi ini datang, wah, betapa beruntungnya. Kami pasti akan patuh dan taat kepada nabi ini. Tapi kata Quran, falamma ja'ahum ma'arafu kafaru. Tapi ketika yang mereka minta, yang mereka dambakan, yang mereka impi-impikan itu datang, kafaru bihi, mereka malah mengingkari. Nah, maka fala'natullahi 'alal kafir. Maka mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa pelajaran dari cuplikan ini, Bapak Ibu? Di antara sifat manusia, kalau belum dapat, wah itu doanya dahsyat. Ya Allah, kalau saya dapat ini, saya. Ya Allah, kalau saya dapat jodoh, dapat istri, dapat suami, wah, saya akan ibadah terus menerus. Saya akan begini. Tapi itu bisa berbeda ketika nikmat itu datang. Bisa berubah ucapan. Kalau saya jadi anggota dewan, jadi pejabat, saya akan begini dan begitu. Ya Allah, kalau saya sembuh, sakitnya udah kritis. Wah ini Pak, kata dokternya ini tinggal nunggu keajaiban aja. Wah, dah habis. Dalam hatinya, ya Allah, kalau saya bisa sembuh dari penyakit saya akan. Nah, itu biasa manusia. Tapi ketika ternyata dia sembuh, oh bisa beda lagi ceritanya. Bisa lupa dengan kata-kata kita. Itu manusia umum gitu. Itu Pak, jangan sampai terjadi
pada doa kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Sebelum datang Ramadan, ya Allah, kalau saya berjumpa dengan bulan Ramadan, saya akan begini dan begitu. Saya akan maksimalkan. Saya akan setiap hari baca Quran minimal 2 juz misalnya. Ya Allah, saya akan santun anak yatim, saya akan sedekah, saya akan qiyamul lail, Jangan sampai ketika nikmat itu datang berubah komitmen kita. Sering Pak kita itu, begitu nikmat itu datang lupa, nggak sesuai dengan rencananya, nggak sesuai dengan janjinya. Nah, sebentar lagi nikmat yang kita minta itu akan datang. Tinggal kita buktikan nih, serius nggak kita berdoa? Jangan-jangan ikut-ikutan aja doa tapi nggak dihayati doa. Kita nggak benar-benar serius meminta Robalina Ramadan itu. Buktinya apa? Nanti bukti kita serius meminta Ramadan itu dibuktikan saat Ramadan datang. Serius nggak kita mempergunakan waktu itu, kesempatan mahal itu? Karena kita gini Pak, ini pertama ya, jadi kita harus berusaha memahami doa yang kita baca selama ini. Jangan sampai setelah Allah karuniakan lupa. Atau minimal kita nggak serius, padahal awalnya udah minta. Allah kan heran, kalian ini gimana sih? Kemarin minta Ramadan, dikasih malah tidur. Gimana? Tarawihnya malah nggak serius, nggak semangat. Puasanya lapar makan, nggak minum tok. Apa bedanya sama puasa anak kecil, anak TK, SD? Ya anak kecil Pak, kalau puasa itu nggak makan, nggak minum, udah merasa puasa. Masa sama yang aki-aki 50 tahun sama yang 12 tahun? Nggak makan, nggak minum tok, di anggota badannya nggak puasa, kan puasa kanak-kanak. Akhirnya jangan sampai puasanya dari April Bali sampai tua puasa kanak-kanak terus. Puasa orang dewasa. Kalau di kitab Ihya itu namanya saumul khusus atau minimal saumul khawas, saumul khusus. Puasanya orang khusus. Jangan puasa awam terus, nggak makan, nggak minum, udah puasa. Yang lainnya puasa. Padahal nih, ini saya ngajak cara berpikir Imam Al-Ghazali. Beliau itu ketika membahas tentang puasa di kitab Ihya, ada logikanya yang menarik, Pak. Tentang puasa yang khusus ini. Beliau bilang begini, kalau ada orang berpuasa, terus makan makanan yang halal, entah daging ayam, daging sapi, halal Pak. Kira-kira puasanya batal nggak? Halo Pak? Puasa di siang hari makan daging, nyate gitu pagi-pagi, batal nggak puasanya? Batal. Saya tanya pertanyaan kedua, kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu, bawa apa juga suka, pagi-pagi ngerumpi, misal, atau siang-siang, batal nggak puasanya? Hah? Enggak. Ya emang fikih begitu. Ya kita diajari begitu yo. Itu mah mengurangi pahalanya aja. Karena kita berbuat dosa itu ya. Tapi puasa enggak. Coba cara berpikir Imam Ghazali gini. Itu di Quran Pak. Di Quran. Menggunjing itu atau menggibah itu
Itu bahasa Quran nih. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah kalian suka memakan daging saudaramu sendiri yang sudah mati? Apa kamu nggak jijik? Kata Imam Ghazali, berarti ghibah itu makan daging. Ya Pak, ghibah merumpi itu makan daging apa Pak? Manusia. Kalau tadi makan daging ayam, ini makan daging manusia. Lebih jelek mana? Nah kalau daging ayam saja batal, ibu bapak puasa makan daging ayam batal. Kalau daging manusia enggak, lebih batal. Itu kata Quran loh Pak. Ini bukan hadis lagi, Quran yang bilang orang merumpi itu makan daging. Coba itu. Jadi dosa-dosa mata, dosa mulut selain makan, kata beliau itu justru sama saja, merusak juga, membatalkan juga. Cuma itu dirinci nanti. Yang membatal puasa yang batal adalah puasanya orang khusus. Kalau orang awam ya nggak batal menurut mereka. Jadi kalau udah naik puasa khusus, merumpi, menjelekkan orang itu membatalkan puasa. Tapi puasa khusus. Nah itu artinya kita harus meningkatkan lagi kualitas puasanya. Udah dulu puasanya makan minum tok, masa sampai mati lah puasanya makan minum. Kemana ini kemana? Selama ini kemana aja? Nggak naik kelas ini. Ya kita harus menghayati Pak. Anggap Ramadan ini naik kelas lah. Jangan kayak puasa-puasa sebelumnya, Ramadan. Bukan hanya puasa semua. Sholat kita, tarawih kita. Maka kita itu merindukan ada Baitul Ma'mur, ada tarawih sampai jam 3 subuh misalnya. 23 rakaat, 1 rakaat itu 1 jam ya. Jadi kalau 1 rakaat 1 jam, nanti mulai jam 8, jam 9 ya, 1 rakaat. Ya, jangan berlebihan juga, biasa ya. Ya kita proporsional saja. Bukan kuantitasnya, tapi bagaimana ibadah kita itu tidak formalitas, tapi sesekali dihayati dan dinikmati Pak. Karena Ramadan ini bukan nikmat lahiriah. Ramadan itu nikmat batin, nikmat yang melegakan jiwa, nikmat yang memuaskan kalbu kita, nikmat rohani Ramadan. Maka harusnya semua apapun yang kita lakukan di bulan Ramadan itu semuanya basisnya rohani. Bukan senang Ramadan karena banyak kolak, banyak es buah, begitu. Nah itu apa bedanya kita sama yang kakinya 4 ini, kemana-mana nyari makan kok. Masa Ramadan dihubungkan dengan perut itu? Senangnya Ramadan itu karena perut. Ramadan itu bukan karunia perut itu. Tujuan Ramadan datang itu bukan bikin orang gemuk. Gemuk nggak usah pakai Ramadan. Tapi untuk membersihkan jiwa kita. Bayangin Pak, kita kan jujur saja, pahala puasa kita kan bisa dihitung. Kalau nggak Ramadan pasti nggak puasa, saya percaya. Yakin loh, kita itu nggak akan puasa kalau nggak ada Ramadan. Di Ramadan itu kayak memaksa kita mau tidak mau harus puasa. Karena kalau nggak gitu selamanya kita nggak akan puasa. Kalau sekedar puasa sunnah kan males kita itu. Allah sunnah. Hati-hati itu. Belajar fikih kalau nggak dibarengi dengan tasawuf itu bisa mengeraskan hati. Sunnah. Apa kata Pak Prof? Di antara perbedaan orang awam dengan orang khusus,
Kita bisa mengukur, Pak. Orang kita ini orang awam atau orang khusus. Atau beliau perbedaan sederhananya, kalau orang awam itu masih membedakan. Oh, ini sunnah, ini wajib. Tapi kalau orang khusus, udah kekasih Allah, nggak ada lagi bedanya. Bahkan yang sunnah dia wajibkan untuk dirinya. Jadi sholat subuh dengan sholat duha itu rasanya sama. Yang beda kan hukumnya tok. Niatnya tok. Tapi sama-sama lillahi ta'ala. Bedanya ada yang sunnatan, ada yang adaan. Tapi kan sama, sujudnya ya sama, ya doanya ya sama. Dari berdiri, duduk, sujud, ruku, salam kan sama. Apa Pak? Sholat sudah qobliyah dengan sholat subuh bedanya apa? Niat tok. Ada yang pakai kunut, tapi kan esensinya sama. Nah, mestinya kita merasakan sama, karena kita berjumpa dengan Allah di dalam sholat wajib, juga di dalam sholat sunnah. Jadi kalau perjumpaan kita dengan Allah sama saja. Secara hukum aja yang berbeda, maka jangan sampai kita itu meremehkan ibadah gara-gara sunnah. Dan kita itu suka kebalik-kebalik Pak Bu ya. Coba, Ibu kenapa nggak sholat? Bukan sunnah. Kenapa nggak puasa? Sunnah. Jadi sunnah itu dijadikan alasan untuk meninggalkan. Coba, mending lebih baik nggak tahu kalau itu sunnah kali ya. Mestinya Pak dibalik. Ibu kenapa sholat? Ya ini kan sunnah. Ya. Jadi gara-gara sunnah kita melakukan. Kok puasa? Kan belum Ramadan, sunnah. Jadi kita melakukan sesuatu. Sunnah itu dijadikan alasan untuk melakukan. Bukan alasan untuk meninggalkan. Kita itu. Jadi seakan-akan amalan sunnah Nabi itu enggak ada pentingnya. Padahal Pak, Nabi itu sholat tahajudnya aja bagi dirinya diwajibkan. Jadi kata beliau ya, kata Pak Prof, kalau kita masih membeda-bedakan, kalau wajib dilakukan, kalau sunnah malas, kalau itu masih awam. Tapi kalau orang sudah khawas, ya sama saja, sama-sama berjumpa dengan Allah. Jangan dilihat statusnya, tapi lihat esensinya, kan sama aja esensinya. Sholat berjumpa dengan Allah, puasa untuk mendekatkan kepada Allah, menahan diri, sama rasanya. Bapak puasa sunnah, puasa wajib, kan rasanya sama. Enggak, ini puasa wajib makanya terlalu lapar. Kalau puasa sunnah enggak terlalu, sama saja. Kecuali dulu waktu anak-anak kita puasa sunnah itu sampai dulu ya. Nggak dengar ya? Dulu waktu kecil enggak ya? Kalau di Makassar sana itu, saya puasa sunnah, padahal Ramadan gitu. Kecil tapi kita puasa sunnah aja karena masih kecil. Definisi dulu Pak, definisi puasa sunnah itu dari subuh sampai duhur ya. Udah Pak ya. Jadi yang kedua, jadi jangan sampai nanti di bulan Ramadan kita itu terlalu materialis, terlalu formalis. Formalitas itu ada bagusnya, tapi jangan sampai kita terpaku. Tapi dihayati ibadah Ramadan, apa iktikaf. Seakan-akan Allah itu rindu Pak dengan kita, rindu. Aduh, selama 11 bulan ini hambaku seadanya, sholatnya seadanya, ke masjidnya seperlunya. Coba di bulan Ramadan saya pengen lebih lagi. Jadi seakan-akan Allah itu, kalian tuh sudah datang ke rumahku, tapi saya masih pengen lebih lama lagi. Saya rindu kalian ingin iktikaf di masjid. Habis sholat isya lanjut lagi tarawih, lanjut lagi witir. Jadi benar-benar dirasakan Pak agenda Ramadan itu, amalia Ramadan itu benar-benar dihayati sebagai bentuk kerinduan kita kepada Allah dan bentuk kerinduan Allah kepada kita. Dia Allah selama ini kalau habis isya pulang, masih bisa lama-lama. Kita kalau bertemu orang penting Pak, orang penting, entah itu menteri, entah itu presiden, kita kan pengen lama-lama. Itu sudah menjadi kebiasaan begitu itu. Kita kalau ketemu orang penting pengen lama-lama.
Tapi kalau orang nggak penting, jangankan lama-lama, ketemu aja nggak mau. Nah, pertanyaannya sekarang, Allah itu penting nggak dalam hidup kita? Tergantung. Buktinya, kalau kita sholatnya pengen cepat-cepat aja. Apa sih Ramadan ini berlalu, tarawih dulu. Oh gimana? Kita ke Allah itu penting nggak penting. Orang yang menganggap Allah penting pasti pengen lama-lama berjumpa dengan Allah, bercengkrama dengan Allah, berdialog dengan Allah. Jadi sebetulnya kemarin kita bahas ya di Isra Mi'raj itu. Jadi sholat itu sebenarnya adalah untuk melangitkan manusia. Maka saya ingatkan kembali yang kemarin kita bahas. Kenapa ketika Nabi menerima sholat, Nabi diangkat ke langit? Karena mengajarkan kepada kita, Allah dan Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa sholat itu ke langit. Artinya ketika kita sholat, mestinya pikiran kita, lahir batin kita, itu suasana langit. Jangan sampai di otak kita dunia semua, lagi sholat kok isinya dunia. Harusnya pikiran kita, kalau kita lahir batin kita suasana langit. Jadi kita seakan-akan berada di langit. Makanya Pak, kenapa kita berjamaah? Kenapa kita harus wudhu dulu? Harus tutup aurat? Itu semuanya adalah untuk mendatangkan, menciptakan suasana lain. Supaya enggak suasana bumi, tapi suasana langit. Kita berwudhu Pak, menghadap kiblat, kurang apa coba sholat itu? Tapi ini jarang kita hayati, dikiranya sholat ya kayak senam aja, duduk. Itu gerakan-gerakan langit. Coba kepala aja ditutup, pakai nutup aurat. Coba kira-kira Allah butuh nggak kita itu harus pakai yang rapi, harus nutup aurat? Allah kan nggak butuh itu. Tapi kitanya membutuhkan itu untuk mendukung suasana supaya kita itu berada dalam suasana batin. Nah, coba Pak, semua ibadah kita nanti di bulan Ramadan ciptakan suasana. Entah itu sholat tarawih, dihayati sholat tarawih itu. Cuma sebulan kok. Kalau perlu jangan sampai bolong. Kalau Ramadan yang dulu-dulu kita kadang bolong, coba dipasang target. Pokoknya Ramadan kali ini saya tidak mau bolong 1 rakaat pun. Harus ada begitu, supaya kita itu bukti kita itu serius didatangi Ramadan. Jangan-jangan Ramadan datang, ya elah, malam Ramadan kok malah nongkrong aja, begadang tapi bukan baca Quran. Lebih banyak waktu nonton TV daripada baca Quran. Ramadan itu bisa kecewa Bang. Nah gini mah, gak usah datang ini. Ada tamu dia datang kita cuek, tersinggung. Jangan sampai Ramadan tersinggung. Artinya kita nggak serius. Kita harus berjuang ya Pak, keseriusan. Satu hal lain Pak, mungkin di antara yang membuat kita itu kalau udah masuk Ramadan kurang serius, karena kurang menghayati detik demi detik. Kita kan jarang sekali bisa memaksimalkan dari fajar sampai maghrib. Ya paling ibadahnya berapa aja. Lebih banyaknya kosong, nganggur. Padahal Pak, di kitab Bidayatul Hidayah itu ada nasihat Imam Ghazali yang cukup detil. Kata beliau gitu, fakullu nafasi min anfasik jauharun la qimata lahu. Ini supaya kita anggap betapa berharganya nanti detik-detik Ramadan itu. Bukan 1 hari. Bapak nggak ibadah sehari, wah itu nggak usah. Sedetik Ramadan berlalu tanpa ibadah itu, artinya nganggur, kosong, itu kita sudah rugi. Bahkan bukan hanya rugi serugi-ruginya.
Kata beliau itu kullu nafasi min anfasi. Satu nafas dari nafas kita ini. Bahkan ini sebenarnya bukan hanya Ramadan. Setiap saat, apalagi Ramadan. Satu nafas aja itu jauhar. Jauhar. Mutiara. La qimata lahu. Yang tak terhingga nilainya. Satu loh Pak. Satu nafas ini. Itu kata beliau itu bagaikan mutiara yang tak terhingga mahalnya. Nah kita kan biasanya membiarkan 1 detik, 2 detik, 1 menit, 3 menit. Bahkan berjam-jam hanya scroll apa aja. Media sosial aja, nggak penting-penting apa yang dilihat. Habis Pak waktu kita. Sia-sia. Bahkan termasuk tidur di bulan Ramadan nggak tahu ya. Mungkin di antara cara syaitan dulu. Kan syaitan kan di belenggu. Tapi nggak tahu gimana caranya kok manusia kok doyan ngantuk di bulan Ramadan. Supaya nggak khatam Quran, bikin ngantuk. Ya tahu apa Ramadan jadi bulan tidur. Dan saya nggak menemukan itu di kitab kok Ramadan itu bulan tidur itu nggak ketemu. Yang ada ya bulan Quran ya, bulan puasa, bulan tobat, bulan rahmat, bulan ampunan. Nggak ada bulan tidur. Tapi umat Islam biasanya Ramadan itu malah pada tidur berjamaah. Jadi kata beliau satu nafas aja Pak. Itu qimatan, la qimatan, jauharun la qimatan. Alasannya menarik Pak, alasannya 2 kata beliau. Karena la badalan. 1 detik itu, 1 nafas itu nggak bisa ditukar oleh apapun juga. Nggak bisa dibeli, nggak bisa ditukar. Apa punya mobil 1 M bisa ditukar? Bisa. Semahal apapun harta dunia kan nggak ada tukarannya, bisa ditukar dengan benda lain. Ada yang senilai dengan itu. Tapi 1 nafas nggak bisa juga, nggak bisa dibayar. Yang kedua, faida fata fala audatalah. Kalau sudah lalu, ya kan bisa balik lagi. Mahal satu nafas loh. Apalagi waktu berjam-jam. Jadi kita itu biasanya membiarkan waktu berlalu karena nggak tahu nilainya waktu itu. Padahal kalau kita baca Quran ya Allah, Quran apa perhatian Allah terhadap waktu. Bukan hanya bersumpah dengan waktu, wal asri, itu kan sumpah. Kalau Allah bersumpah itu nggak main-main. Perkara itu perkara nggak sembarangan. Kalau Allah sudah bersumpah. Dan Allah bersumpah nggak hanya waktu secara umum, tapi dirinci Pak. Demi waktu fajar, wal fajr. Demi waktu subuh was subhi idza tama. Demi waktu duha wad duha wal lail. Demi waktu siang wan nahar. Demi waktu malam wal lail. Cuma hampir semua waktu itu dipakai sumpah. Berarti ini waktu-waktu yang mahal ya, yang nggak sembarang. Dari waktu ke waktu. Maka coba kita menghayati benar ya. Waktu demi waktu itu mutiara yang Allah berikan. Sekali sedetik 1 nafas waktu kosong, rugi satu mutiara hilang. Bayangkan kalau 1 jam berapa mutiara. Bapak sehari, kayak apa ruginya? Mungkin stres kita itu. Kita kehilangan 1 motor saja itu bisa berbulan-bulan stresnya. Kehilangan mutiara kok masih nyengir kita. Masih biasa aja, masih happy-happy. Ya kan? Kita kan terlambat sholat subuh itu kan masalah kecil. Tapi terlambat datang rapat di kantor itu kiamat itu.
Tapi kok terlambat sholat subuh, ya terlambat ngaji, nggak sempat sholat duha. Jadi anggap hal yang kecil, yang biasa. Maka wajar Pak ya, kalau di Quran itu, di antara bahasa Quran yang menarik, dunia ini kata beliau, kata Allah ya, wa mal hayatud dunya illa mata al-ghurur, Pak. Dunia ini kata Quran itu mata itu waktu yang sejenak, kenikmatan yang sebentar, yang guru itu menipu. Nipuannya tadi itu. Jadi sholat itu biasa, sementara harta itu berharga. Itu kan kita tertipu. Kebalik gitu. Hilang sholat biasa, tapi hilang duit, gua stres. Habis tabungan, waduh itu. Tapi ketika habis pahalanya karena menceritakan kejelekan orang, itu biasa saja. Habis pahala gara-gara riya, itu nggak ada perhatian sama sekali. Maka kita berusaha bulan Ramadan ini menjadi benar-benar bulan refleksi diri kita, yang selama ini banyak keliru-kelirunya. Jadi datang ke masjid itu dianggap hal yang formalitas biasa, padahal datang ke masjid itu Bapak dari rumah ke masjid itu sama Nabi ketika keluar dari rumahnya menuju Ka'bah, lalu ke Baitul Maqdis, lalu ke Sidratul Muntaha, itu sama, ingin menjumpai Allah. Jadi ketika kita keluar dari rumah mau datang ke rumah Allah, itu statusnya Isra sama, diperjalankan oleh Allah, ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan anggap remeh Pak orang yang sering ke masjid. Jangan dianggap remeh. Ini orang yang jalan ke masjid, datang dan pulang. Itu perjalanan sakral. Perjalanan ke masjid itu perjalanan sakral. Cuma kita nggak menghayati aja itu, dianggapnya kayak sama ke pesta, ke kantor. Ini perjalanan sakral. Nah ketika kita berada di dalam rumah Allah, tak salat taraweh, tak salat yang lain, tak salat, itu seakan-akan kita berada di langit. Akhirnya kita betah itu, karena merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datang ke rumah Allah. Mohon ya Pak, kita sedikit demi sedikit menghayati betapa ya Allah bisa berada di masjid, di rumah Allah, di rumahnya Allah. Kita biasanya milih-milih, kalau di depan Ka'bah, wah khusyuk ya Allah, kok saya bisa di sini. Tapi kalau di Baitul Ma'mur biasa aja, padahal itu sama-sama rumah Allah. Jadi sana ada Allah, ya di sini ada Allah. Apa bedanya? Di sana ada Ka'bah, ya Ka'bah makhluk Allah. Berarti kita masih tergoda, apa ya? Masih lebih perhatian Ka'bahnya daripada Tuhannya Ka'bah. Kan Allahnya yang penting, bukan Ka'bahnya. Tapi kata Allah, "Falyabudu rabb hadzal bait." Rabbnya. Jadi Allahnya Pak, di masjid manapun yang penting itu Allah. Maka dihayati benar Pak. Kita itu dalam beribadah kepada Allah SWT. Jadi saya kembali tadi ya, nasihat Imam Ghazali. Kullu nafasin min anfasika jauharun la qimata lahu illa badala lahu fa idza fata fala qawla. Lalu ada nasihat berikutnya, kata beliau. Nanti suatu saat kita akan baca kitab. Kitabnya sederhana, tapi dalam. Kata beliau, fala takun kal hamqa. Maka kamu jangan menjadi orang-orang yang hamqa itu bebal, di bawahnya jahil.
Oh, mungkin kalau bahasa kasarnya anak-anak kita goblok, bodoh sekali orang dulu. Jangan menjadi orang yang bodoh. Siapa orang bodoh yang dimaksud? Alladzina yafrahuna bi ziyadati amwalihim fi kulli yaumin ma'a nuqsani a'mali. Orang yang bangga, kata beliau, orang yang bangga dengan bertambahnya hartanya setiap hari, padahal umurnya mutiaranya tadi berkurang. Kan nafas itu mutiara, nafas kita ini kan mutiara, berarti satu nafas berlalu satu mutiara hilang ya. Jadi kalau sehari kira-kira berapa mutiara? Nah, kalau kita bangga dengan dapat 1.000.000 per hari atau 500.000 per hari, dan kita bangga dengan itu, padahal jutaan mutiara kita yang hilang, itu goblok kan? Jutaan mutiara hilang, dapat 200.000, bangga. Oh, goblok sekali. Karena banyak yang hilang, dapatnya cuma sedikit, yang hilang banyak, terus bangga. Rugi kok bangga. Coba berpikir Pak, ini ya udah ngajak berpikir pagi-pagi, gak apa-apa lah, udah minggu terakhir. Represi otak. Coba, nafas itu mutiara yang berharga, bahkan tak terhingga harganya. Nah, kalau itu kita pakai untuk duniawi saja, lalu dapat untuk uang misalnya berapa lagi, lalu kita bangga dengan itu, padahal mutiara yang mahal habis. Itu kan kita bodoh sekali. Terus gimana supaya nggak rugi gimana? Kata beliau, fala tafrah illa bi ziyadati ilmin aw amali. Kamu jangan merasa bangga, jangan merasa beruntung setiap hari, illa bi ziyadati ilmin aw amali, kecuali kalau yang nambah itu ilmu dan amal. Jadi kalau umur kita habis Pak, mutiara nafas kita ini terus habis, tapi dapat ilmu amal, oh itu untung. Mutiara hilang, dapat mutiara yang lain. Tapi kalau habis umur, dapatnya dunia tok, ya rugi. Oh, mutiara habis kok, dapatnya ecek-ecek. Tapi kalau yang nambah ilmu dan amal, oh, kita hilang yang berharga, dapat yang lebih berharga. Ilmu dan amal. Kenapa dua ilmu dan amal ini mahal, berharga, lebih berharga dari mutiara tadi? Itu menarik juga bahasa. Fa innahuma yashabanika fil qabri. Karena dua inilah yang akan menemanimu di alam kubur. Hina yatakhallafu anka ahduka wa maluka wa waladuka wa asdiqaka. Ketika dimana pada hari itu semua berpaling meninggalkanmu, anakmu, hartamu, keluargamu, teman-temanmu, pergi semua setelah kamu dikubur. Yang rela menemani sampai di liang lahat, menemani kamu berhadapan dengan malaikat dua ini, ilmu, amal. Maka ini yang mahal Pak. Jadi yang mahal dalam hidup kita ya teman setia dua ini. Ilmu itu ya maksudnya iman. Ilmu, iman, kemudian amal. Maka kalau nafas kita habis, umur kita habis, dapat dua ini masih untung. Oh, habis umur nggak dapat dua itu, apes gitu. Udah gitu bangga lagi, goblok sekali. Orang rugi apel kok bangga gitu. Kayak anak cilik gitu. Jadi coba Pak ya, orientasi kita. Nah kalau kayak gini kan kita betapa berharganya waktu itu. Kalau nggak dipakai untuk ilmu dan amal, rugi Pak. Mutiara. Maka kata Imam Ghazali di kitab yang lainnya. Kata beliau itu makanya kalau ada ini, ya tar nasihat beliau Pak. Kalau Anda merasa hidupnya sempok
stres, banyak masalah. Kalau ingin mengobati ibu ya, ibu bapak kalau stres atau apalah banyak masalah, cara Imam Ghazali nasihatnya jalan keluarnya datang ke kuburan. Ini jarang kita amalkan, datang ke kuburan. Kata beliau, lihat kuburan itu. Tidak ada satupun penghuni kubur itu yang gak minta ingin balik ke dunia. Anda itu masih di dunia. Berada di dunia itu harapan semua penghuni kubur. Pengen balik lagi. Anda masih di sini. Bersyukur. Jadi kalau lagi nggak ada duit, bayar. Nggak ada proyek, datang ke kuburan. Ya Allah, mereka semua ini pengen balik ke dunia tuh. Saya masih di dunia. Oh, berarti saya harus bersyukur. Mereka udah nggak bisa, saya masih bisa. Ya, semua penghuni kubur pengen balik, Pak. Yang amalnya sudah baik, pengen lebih baik lagi. Apalagi amalnya yang buruk. Waduh, setiap hari itu ya Allah pengen balik gitu. Kalau nggak sehari 1 jam aja ya Allah, saya akan habiskan harta saya, sedekahin semua. Yuk kita kok masih di sini yuk. Jadi kita masih hidup itu nikmat Pak, nikmat masih hidup ini. Apalagi berjumpa dengan Ramadan, oh kurang apa? Yang kita cari apa lagi? Udah puncaknya nih. Yang kita bawa kan bekal amal kan. Nah amal di bulan itu berlipat ganda, udah banyak berlipat ganda lagi. Kurang apa nih? Saudara yang banyak, ya infak, ya sholat, baca Quran. Banyak sekali ibadah-ibadah di Ramadan. Dan semuanya dilipat gandakan. Kurang murah apa Allah itu? Kok masa kita kurang semangat itu? Allah udah menyiapkan semua. Nah, kita berdoa ya Allah mudah-mudahan sehat. Nah, kadang-kadang kita udah sehat, masih malas. Main HP ya siang malam. Makanya kalau perlu bulan Ramadan itu nggak usah diisi dulu Androidnya itu. Nggak usah medsos-medsosan dulu. Baca hargai Ramadan, maksimalkan. Kita nggak tahu Ramadan yang akan datang masih ketemu atau enggak. Jadi kita menghargai bulan suci Ramadan sebaik-baik. Ini Pak, pasti pilihan Allah. Semua orang yang berjumpa dengan Ramadan, apalagi dalam keadaan sehat, itu karunia yang mahal, mahal. Itu tuh dikiranya mahal tuh kalau duit tok, masalah dunia. Ya. Akhirat itu jarang kita menggunakan bahasa mahal. Padahal Bapak bangun subuh. Apa semua orang diberi kesempatan bisa bangun subuh? Enggak. Orang sehat itu banyak, orang kuat banyak. Tapi yang diberi hidayah kemudahan Allah bisa bangun, bisa jalan ke masjid. Dikiranya jalan ke masjid itu gampang apa? Kalau gampang ya nggak muat. Tanpa 1 lantai pun nggak muat. Andai kata berjalan ke masjid itu mudah. Tapi mahal Pak ke masjid itu. Karena mahal itu makanya cuma 2 sok, 3 sok. Kenapa mahal? Ibadah itu mahal. Maka jangan sampai kita meremehkan yang mahal. Malah ngejar-ngejar yang murah. Ini bukan berarti kita benci perkara-perkara, tapi jangan sampai perkara dunia itu mengganggu. Jangan sampai kita salah menilai itu. Waktu yang dipakai untuk kerja panjang, untuk ibadah sedikit, itu pun disisa lagi sewaktu. Cobalah kita memprioritaskan Allah. Karena itu tujuan kita hidup. Maka insya Allah sekali lagi mari kita jemput bulan suci Ramadan ini dengan benar-benar menghargai setinggi mungkin, semulia mungkin, seistimewa mungkin. Dengan cara tadi kita menghargai detik demi detik Ramadan, karunia yang mahal sekali. Kita bisa ibadah mahal, bisa puasa. Puasa itu pun dihayati, jangan cuma formalitas makan minum, tapi dijadikan sebagai riyadhah. Puasa itu riyadhah. Bagaimana kita melatih walaupun halal dibatasi. Itu kan ajaran puasa Pak. Halal tapi dibatasi, dan nanti sore malam.
Nah, kita dalam hidup kita kan sulit, kalau halal diambil semua kan halal. Serakah. Serakah itu obatnya puasa. Cuma anehnya kita itu, karena itu tadi Pak, terlalu formalitas. Jadi menahan dirinya itu dari subuh, fajar sampai maghrib. Maghrib serakah lagi. Padahal udah latihan itu ya, dari fajar, nahan. Begitu azan maghrib, serakah lagi. Ya Allah. Mentang-mentang karena sudah berbuka, sudah ya, tapi ya tetap punya, kita itu tetap punya batas. Tujuan puasa itu pengendalian. Masa buka puasa nggak bisa mengendalikan? Allah masuk semua karena nggak ada pengendaliannya. Udah nahan 14 jam, 30 menit habis. Pengendalian yang 14 jam itu dihapus oleh 12 menit ini. Ya, hanya kekenyangan lah. Maka coba Pak, penelitian itu saya pernah baca ya, di Jakarta, nggak tahu di kota lain. Itu sampah makanan Pak di bulan Ramadan itu lebih dari 2 kali lipat dibanding bulan sampah makanan loh. Padahal bulan Ramadan itu ngurangi makan. Kok sampah makanan kok tambah banyak itu? Gimana ceritanya? Jadi bulan Ramadan itu bulan nahan makan atau bulan makan-makan? Kita itu selama ini Ramadan itu bukan nahan makan, Pak. Nunda makan kita ternyata itu. Karena porsinya malah naik. Cuman waktunya toh. Jadi nggak siang, tapi malamnya itu balas dendam. Balas dendam tuh nggak ada ajaran balas dendam makan itu ya. Karena pengendalian, bukan supaya kita nggak makan, bukan, tapi supaya kita tuh mampu mengendalikan dalam hal apapun. Maka orang yang berhasil puasanya enak itu Pak, dapat masalah rumah tangga bisa mengendalikan diri, mengendalikan nafsu, amarah, kan terbiasa. Tapi kalau cuma nggak dihayati puasa itu ya dikiranya nggak makan doang, nggak makan nggak minum, habis itu selesai. Enggak. Tujuan puasa itu kan latihan, nahan, supaya nanti dalam kehidupan ada masalah mampu menahan diri. Jadi ada apa-apa ya mampu menahan. Ada halal tapi nggak usah, mampu menahan diri. Apalagi yang syubhat. Kita enggak, jangankan yang syubhat, yang haram itu. Maka mudah-mudahan Allah membimbing kita semua menjadi orang-orang yang benar-benar spiritual nanti di bulan suci Ramadan. Enak, dinikmati Pak, nikmati Ramadan. Nikmati secara rohani, bukan nikmati makannya. Nikmati semuanya, amalia demi amalia kita hayati. Nikmat. Nggak terang saya tahu-tahu lebaran. Maka kenapa sahabat Nabi dulu kalau mau lebaran sedih? Bukan karena mau berhenti takjil dan tapi karena ibadah itu dihayati. Ibadah dihayati hanya ya mau berhenti ibadah. Kita malah enggak, mau lebaran malah bahagia kita. Enggak dapat baju baru, mudik. Ya Allah, terlalu lahiriah gitu. Nah, sekali lagi mudah-mudahan insya Allah kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala jadi orang-orang yang istimewa yang menghayati bulan suci Ramadan dengan penuh cinta dan kekuningan jiwa. Insya sudah jam 6. Saya mau mohon maaf ya Bu, Pak, selama ini di Masjid Baitul Makmurin ada kesalahan sebelum masuk Ramadan. Ini mewakili juga DKM. Nah, Masjid Baitul Makmurin sudah saya anggap sebagai keluarga saya sudah. Mari kita saling maaf-maafan ya, kita jamaah DKM juga di keluarga kita, sehingga masuk Ramadan kita dengan hati yang lapang, dengan hati yang damai, tenang, sehingga ibadah bisa sejuk. Enak apa kalau sejuk itu sama jamaah saling mengasihi, nikmat terasa. Insya. Dan terakhir, ini nggak apa-apa saya sampaikan di sini. Saya mohon maaf Pak, nanti di bulan Ramadan nggak bisa di sini ya. Jadi nggak bisa Pak dijadwalin. Pak Menteri itu ngasih satu amanah yang berat tuh.
di diutus ke Washington nanti, mungkin Ramadan, dan setelah Ramadan masih di sana di Amerika. Ini masih nunggu info berangkatnya kapan, tapi sepertinya kalau jadi berangkat awal Ramadan. Pulang nggak tahu, 2 bulan atau 3 bulan, lebih nggak tahu. Nah, amanah dari beliau. Tapi walaupun saya nggak ada, ya banyak guru-guru yang lain yang dijannatin pun agak-agak sedih juga dijannatin. Nah, harus saya tinggal beberapa waktu. Sekali lagi mohon maaf dan mohon doanya Bapak Ibu dimanapun kita berada, mudah-mudahan Ramadan menjadi Ramadan yang istimewa. Jadilah orang-orang masjid Bapak Ibu ya. Masjid ini anggaplah kapling surga. Itu nasihat guru kita selama ini. Di masjid ini kapling surga yang didatangkan dari Allah. Ini masuk masjid itu enak, akan kita berada di surga. Jangan sampai kita jauh dari masjid. Insya Allah. Ada pertanyaan? Nggak ada kali ya? Mungkin ada yang mau disampaikan Pak dari Pak Pengurus. Ini penutup kan? Siapa tahu ada yang mau disampaikan dalam bulan suci Ramadan atau ada. Sekali lagi mewakili Pak, mudah-mudahan kita semua saling memaafkan dan saling mendukung nanti di bulan suci Ramadan. Mari kita bersama-sama memakmurkan masjid kita untuk kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan barokah untuk kita semua, untuk jamaah, untuk pengurus. Demikian, Allahumma fiqillah qawmi Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan berhubungan dengan sistem ya. Kita mudah-mudahan sudah